Welcome back my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, video saya kali ini saya awali di sore hari ya teman-teman. Di sore hari 1 jam sebelum berbuka puasa, jadi kita mampir dulu di depan masjid, ada yang jual takjil ya teman-teman. Jadi saya bilang ke adik ipar saya, tolong berhenti bentar karena saya mau beli takjil, jadi kita berhenti dulu sebentar. Nah ini kita lanjut lagi perjalanan. Rencana saya hari ini mau berbuka di tempat emak saya ya teman-teman. Jadi makanya saya beli takjil gitu. Nah ini udah sampai aja nih teman-teman. Tadi kita muter-muter bentar, terus udah mendekati berbuka, kita langsung ke tempat emak saya. Di tempat emak saya berjualan maksudnya ya teman-teman. Puasa bulan ini nggak berapa hari lagi ya teman-teman, bentar lagi mau lebaran. Jadi pastinya kita akan rindu sekali bulan suci Ramadan ini ya teman-teman. Sekarang kan tinggal berapa hari lagi ya, 4 atau 5 hari lagi gitu. Makanya saya sempatkan untuk berbuka kembali di tempat emak saya ya teman-teman. Nanti insya Allah kita akan beberapa hari lagi sebelum lebaran ini, di bulan puasa kita akan berbuka bersama lagi di keluarga besar saya ya teman-teman. Jadi nantikan video saya nanti. Ini kan kita berbukanya hanya adik saya yang nomor 3 dan nomor 2 aja, nomor 3 dan nomor 4 maksudnya teman-teman, yang ikut berbuka di sini. Kalau yang nomor 2 lagi di rumah, dia nggak mau diajak berbuka di sini tadi, mungkin karena di sini sempit ya teman-teman, nggak bisa rame-rame berbukanya di sini. Jadi makanya nanti setelah kita berbuka mungkin insya Allah hari Minggu saya akan bikin video lagi, kita akan berbuka bersama di rumah mak saya ya teman-teman. Kali ini Pak Su juga nggak ikut karena lagi nggak enak badan, dia tinggal di rumah aja tadi, jadi saya numpang sama adik saya yang nomor 2 itu nomor 3 maksudnya. Berbelit-belit ya teman-teman ngomongnya. Ini saya dubbingnya di pagi hari, jadi masih bawa ngantuk-ngantuk gitu. Karena kemarin saya nggak upload ya teman-teman. Pak Su kemarin kan sibuk sekali di tempat kerjanya, jadi hari ini Pak Su libur, kesempatan saya untuk edit video yang sudah saya bikin kemarin. Nah ini adik Saka juga ada di sebelah saya. Kak Berli itu di sebelah neneknya tadi duduk ya makannya ya teman-teman. Kak Berli hari ini juga puasa. Kalau kemarin saat saya haid dia nggak puasa ya teman-teman. Jadi hari ini saya sudah mulai puasa lagi. Terus saya ajak puasa juga ya teman-teman. Setelah kita berbuka, terus adik saya nomor 2 datang. Saya ajak ke Mr. D ya teman-teman. Mr. D alhamdulillah di depan warung mak saya itu, di seberang maksudnya ya, di seberang jalannya ada toko Mr. D. Jadi kita cuci-cuci mata lah ya. Walaupun yang dibeli hanya pena gitu. Nggak perintilan-perintilan dapur yang saya beli karena masih belum perlu sekali ya teman-teman, makanya kita hanya lihat-lihat aja. Nanti kalau kita udah perlu barang-barang ini baru kita kesini lagi. Nah ini ada kayak apa namanya itu, tempat untuk mencuci-cuci sayuran gitu ya teman-teman. Saya pernah lihat di video teman-teman, ada salah satu video teman-teman yang punya tempat kayak gini ya.
kita cucinya di sana, terus nanti kalau diangkat tempatnya bisa langsung kering gitu ya, langsung ada penirisnya gitu. Jadi sebenarnya sih saya mau lihat untuk parutan gitu ya teman-teman, parutan ubi, parutan kelapa gitu. Tapi di sini hanya satu parutan gitu yang tipis, nggak ada yang petak segi empat gitu ya teman-teman. Makanya nggak jadi saya ambil. Saya pulang dari sini langsung yang saya ambil itu hanya ikat rambut, terus penanya Kak Berli. Adik saya juga beli pena buat anaknya. Hanya itu saja ya teman-teman yang kita beli. Padahal ini saya share ya, lihat ini tempat apa namanya itu, tempat untuk rak-rak gitu ya teman-teman, meletakkan alat-alat kayak kosmetik gitu. Cuman keranjang gitu ya teman-teman, belum saya ambil karena masih lebih baik gunakan yang lain, uangnya dulu ya teman-teman. Dan lanjut lagi kita ke tempat sebelahnya, ada lihat topi-topi gitu untuk Berli ya teman-teman. Saya rencana mau beli tapi ternyata nggak cocok sama selera saya, melihatnya kurang bagus gitu, banyak yang untuk cowok, makanya nggak jadi saya beli. Kalau lebaran itu bagusnya gitu, maksudnya ya pakai yang seperti itu topinya ya teman-teman. Kalau lebaran ini biasanya topi yang seperti itu, apalagi kalau hari panas ya teman-teman. Yang pastinya kalau pakai topi yang kayak gitu kan tertutup semua di bagian kepala, dari wajah itu ya teman-teman, daripada topi yang hanya nutupi di depan aja gitu. Nah, tadi setelah kita keluar dari Mr. D, hujan ya teman-teman, hujan deras sekali. Jadi kita diam aja, tunggu di depan itu. Terus nggak lama setelah itu adik saya yang nomor 2 itu datang, sebab yang tinggal sama saya itu anaknya ya teman-teman. Anaknya tinggal nemani saya bayar di kasir, jadi makanya dia jemput gitu ya teman-teman. Jemputnya kan nggak jauh, hanya di depan studi itu aja, warung mak saya ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi, sepulang dari Mr. D itu saya lanjut ini bersihkan lemari ini ya teman-teman. Lemari ini sangat banyak sekali debunya, jadi saya lihat ternyata kacanya bisa dilepas pasang gitu, makanya saya lanjut bersihkan kacanya ya teman-teman. Kalau kemarin saya nggak tahu kalau kacanya ini bisa dilepas. Saat saya membersihkan kaca pertama ternyata sudah dikasih teguran gitu. Nah ini saya sudah kena kacanya ya teman-teman, langsung luka, ternyata tajam sekali kacanya. Jadi harus berhati-hati kayaknya ya untuk megang kaca ini ya teman-teman. Nah saya hampir lupa nih nanya kabar teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang sedang diuji sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya teman-teman. Nah ini lanjut ke video, saya bersih lagi lemari yang bagian tengah ini. Walaupun agak ngeri-ngeri gitu ya teman-teman saat saya ngambil barang-barang yang ada di dalam lemari ini, tapi saya coba untuk beranikan diri dan saya ingin lepas kacanya. Ternyata bisa ya teman-teman,
tapi hanya sebelah saja yang bisa saya lepaskan karena kaca yang sebelah kanan itu ternyata keras sekali. Makanya hanya sebelah kiri ini saja yang saya perbaiki. Saya takut luka lagi ya teman-teman, karena tangan saya udah luka gara-gara pegang lepas kaca seperti ini. Jadi cukup kalau yang kaca ini saya pakai, saya lepas pasang hanya kaca sebelah kiri saja. Bagi pada ngapain teman-teman saat nonton video saya, apa sama lagi bersih-bersih juga di dalam rumah. Kemarin itu saya siangnya udah bersihkan dapur ya teman-teman, cuman karena HP nggak ada di rumah jadi saya nggak record. Saya bersihkan lantai dapur itu karena sekarang ada kucing ya teman-teman, terus buang air kecilnya itu suka-suka dia aja. Jadi agak bau di bagian belakang itu ya teman-teman, makanya udah saya bersihkan, sudah saya kasih sabun lantainya, sekarang udah wangi lagi. Terus ada keset kaki yang sudah saya jemur, ternyata di lagi ya teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, karena saya sayang sama kucing ya, saya bersihkan lah ya teman-teman. Ada samaan nggak sih teman-teman yang sayang sama kucing, terus setiap kucing itu dibersihkan walaupun agak jijikan gitu. Kalau saya ya seperti inilah, saya jijik tapi tetap saya buang ya teman-teman, nggak mungkin nggak dibuang, dan nggak mungkin juga ya kita letakkan di situ aja tainya ya teman-teman. Nah ini lanjut ke video ya teman-teman ya. Ini saya setelah saya beresin, terus saya lanjut sapu-sapu rumahnya karena banyak apa namanya itu debu-debu yang bekas-bekas pintu lemari tadi. Ini saya sapuin dulu karena nanti saat sahur nggak mungkin lantainya kotor ya teman-teman, walaupun ini saya sapunya hanya bagian tengah ini saja biar bersih ya saat kita nanti sahur. Dan lanjut lagi, ini saya mau jemur pakaian, udah pagi aja ya teman-teman. Lanjut videonya, saya jemur pakaian yang gak kering kemarin. Jadi saya kemarin jemur pakaian itu banyak, ternyata ada pakaian yang gak kering. Cuaca di sini nggak menentu juga ya teman-teman, kadang hujan, kadang itu panas, panasnya itu terlalu terik gitu, menyengat sampai ke kulit gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita berdiri di dekat panas itu, kalau cahaya mataharinya itu lagi terik sekali ya, pastinya rasanya kulit itu mau terbakar ya teman-teman. Jadi cuaca di sini ekstrim gitu rasanya. Kalau jemur pakaian itu kalau dia lagi panas sekali pasti semuanya kering, walaupun awalnya saya jemur pakaian itu enggak dalam keadaan kering ya teman-teman. Pakaian saya kan kalau saya setiap jemur itu emang basah, jadi kalau terik itu cepat keringnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.